Oke, untuk selanjutnya kita akan lanjut ke narasumber yang kedua, yaitu Pak Roni. Ya, kepada Bapak Roni, saya persilahkan waktu memaparkan materi kurang lebih selama 20 menit. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saya mau cek host, apakah di layar sudah? Sudah Pak, tinggal di slideshow. Oke. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia di jurusan Teknik Sipil memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi di webinar ke-7, seri ke-7 dari jurusan Teknik Sipil Polban dengan tema utamanya adalah model berbasis sistem informasi geografis. Nah, berangkat dari tema utama, saya mencoba untuk memaparkan lebih detail lagi kepada upaya penanganan banjir secara terpadu dengan memanfaatkan aplikasi SIG dan model numerik banjir. Jadi kami akan coba mengatakan apa saja sih yang bisa dimanfaatkan dari aplikasi SIG dan aplikasi numerik dalam upaya penanganan banjir secara terpadu. Ini CV ini sudah dipaparkan oleh Bu Nung tadi. Nah, outline dari paparan kali ini adalah saya bagi menjadi 6 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa itu pengolahan sumber daya air terpadu. Kemudian saya akan mengulas sekilas tentang SIG. Mungkin nanti detailnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan coba melihat pemanfaatan SIG dari aspek hidrologi. Jadi kita akan melihat manfaat-manfaat SIG dalam situasi. Kemudian yang keempat adalah kita akan coba memanfaatkan data-data SIG dalam memodelkan banjir. Yang kelima adalah upaya penanganan banjir dari hasil sebelumnya. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Itu adalah outline yang akan kami sampaikan. Kalau kita berangkat ke terutama sumber daya air terpadu, kita tidak akan terlepas dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Nah, Undang-Undang pengelolaan sumber daya air itu adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan dari sumber daya air. Ada 3 pilar yang utama di pengelolaan SDA itu adalah konservasi. Mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Bambang, materi pertama. Terus yang kedua adalah upaya pengendalian sumber daya air, dan yang ketiga adalah upaya pengendalian daya rusak air. Nah, poin yang ketiga ini yang menjadi bahasan saya kali ini, yaitu pengendalian daya rusak, di mana pengendalian daya rusak itu adalah upaya, diutamakan, itu adalah upaya untuk upaya pencegahan untuk melalui perencanaan pengendalian daya rusak air dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air. Apa itu pola pengelolaan? Runtutannya bagaimana? Kita akan sampaikan di slide berikutnya. Nah, daya rusak air sebetulnya banyak, tetapi yang akan saya sampaikan salah satunya itu adalah banjir. Jadi banjir ini yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Nah, banjir sebetulnya itu sudah ada pakemnya, sudah ada kerangkanya. Jadi berawal atau bermula dari Permen PU tempat terkait penetapan wilayah sungai. Jadi semua pengelolaan sumber daya air, termasuk banjir, itu harus berdasarkan wilayah sungai. Nah, dari berdasarkan wilayah sungai ini ada yang disebut dengan kabupaten, provinsi, pusat, maupun yang sifatnya strategis nasional. Nah, itu semuanya harus berbasis wilayah sungai. Kemudian berdasarkan Permen PU nomor 10 tahun itu ada rencana dan rencana teknis tata cara pengetahuan air dan tata pengairan. Ini menjadi pakem yang kemudian nanti akan menjadi selanjutnya di sumber daya air. Yang pertama itu adalah
harus adanya pola pengelolaan sumber daya air, di mana pola pengelolaan sumber daya ini akan membuat 3 skenario penanganan pola pengelolaan sumber daya air. Di mana 3 skenario itu ada kaitannya dengan kondisi ekonomi, kaitannya dengan kondisi tata ruang, ada kaitannya dengan kondisi mungkin politik juga masuk ke dalam pola itu, sehingga muncul 3 skenario. Biasanya skenario adalah skenario sangat tinggi. Nah, kemudian 3 skenario itu didiskusikan di tim koordinasi pengelolaan sumber daya air atau tingkat TKPSDA, kemudian akan muncul satu skenario. Nah, skenario yang terpilih itu kemudian didetailkan di dalam rencana pengelolaan sumber daya air. Kalau saya merujuk atau saya mengkhususkan terhadap pengelolaan air, maka di sana akan terdapat program, matriks, upaya fisik, dan non-fisik upaya penanganan banjir. Di sana sudah jelas arahan dan banjir, ya, penanganan daya rusak itu sudah jelas di sana. Nanti dalam matrik itu juga sudah terdapat beberapa perencanaan desain terkait dengan daya rusak air atau penanganan banjir. Nah, kalau kita lihat time series atau berlakunya 5 tahun ke depan rencananya, kemudian didetailkan dalam rencana PSDA juga 20 tahun ke depan. Nah, dari rencana PSDA yang sudah detail, itu kemudian kita bisa instansi terkait itu bisa membuat program pengelolaan sumber daya air untuk 5 tahun ke depannya secara detail, seperti contohnya dalam master plan banjir misalkan. Kemudian dari master plan banjir keluar kegiatan seperti survei, investigasi, dan desain. Kalau misalkan desainnya sudah fix, itu ada pembebasan lahan, land acquisition, kemudian ada construction, dan kemudian ada kita jangan lupa untuk melakukan operation dan maintenance-nya. Nah, Sidlakom ini itu berlaku juga permen-permen PU yang lainnya, kemudian dari NSP terkait dengan itu kita harus acu. Nah, dari program-program PSDA yang sudah ada, kemudian ada kegiatan yang berjalan selama 1 tahun. Gitu. Biasanya ini penanganan operasi dan pemeliharaan sungai tahunan, itu biasanya kegiatan PSDA per tahun. Semuanya ini berbasis wilayah sungai. Oke, saya lanjutkan. Kalau kita lihat fokus ke banjir itu sebetulnya ada dua jenis ya, banjir akibat sungai dan banjir akibat rob atau yang berada di muara. Tapi saya akan fokus pada yang kalau kita lihat banjir yang dari sungai itu adalah penyebabnya hujan terutama, bisa juga akibat longsor dan bisa juga akibat keruntuhan bendungan. Kemudian faktor-faktor yang bisa menyebabkan banjir itu adalah basin konstan, atau artinya parameter das yang sifatnya konstan, luas, bentuk dengan rata-rata das dan sebagainya. Kemudian parameter das yang sifatnya variabel, efek dari climate misalkan, geologi yang bisa pergerakan kemudian lahan yang bisa berubah, gitu, adalah basin yang sifatnya variabel. Kemudian ada drainage network, jaringan-jaringan sungai yang ada juga itu mempengaruhi kondisi banjir suatu sungai, dan terhadap kapasitas dari penampang sungai. Nah, itulah faktor yang mengakibatkan banjir. Dari 4 faktor ini yang kita bisa manfaatkan aplikasi. Kemudian kita gunakan model numerik untuk mendapatkan pendekatan kondisi existing banjirnya, kemudian bagaimana upaya penanganannya itu bisa memanfaatkan SIG dan model numerik. Akan kita bahas kesempatan kali ini. Nah, kalau kita lihat kegiatan pengendalian banjir, sebetulnya bisa dilihat dari 3 jenis kegiatan. Pertama adalah kita mengenali besarnya debit banjir berapa. Apakah terjadi 2 tahunan, 5 tahunan, siklusnya seperti apa? Nah, ini biasanya ini adalah arahannya ke analisis hidrologi. Di mana yang akan dibahas di sini parameternya antara lain hujan ekstrim, volume hujan yang jatuh, dan perubahan intensitas hujan yang dewasa ini bukan ekstrim lagi, tapi cenderung lebih dari ekstrim. Kemudian parameter basinnya itu luas, slope, arah aliran, jaringan sungai, dan lain-lain. Yang tadi saya sampaikan juga ada basin yang variabel, kondisi lahan, tata guna lahan, jenis tanah, dan lain-lain. Dan kalau misalkan ada, itu adalah data automatic water level recording sebagai upaya untuk mengkalibrasi hasil dari simulasi hidrologi. Terus yang kedua adalah kegiatannya
adalah kita harus tinggi elevasi muka air banjir. Nah, tinggi muka air elevasi banjir ini kita harus melakukan pemodelan numerik. Kalau tinggi muka air banjir bisa hanya dengan menggunakan satu pendekatan saja, yaitu memperlihatkan fluktuasi muka air di sepanjang sungai yang akibat dari beban hidrologi dan pengaruh pasang surut laut jika itu sungainya adalah bermuara atau segmen yang kita kaji adalah dekat muara, nah berarti kita harus memperhatikan pengaruh pasang surut laut. Kemudian bagaimana upaya untuk mengurangi tinggi elevasi muka air, yaitu kita skenario penanganan banjir dengan tetap memodelkan banjir itu, misalkan dengan cara ada river improvement, peningkatan kapasitas sungai misalkan, atau tanggul, atau dengan cara membuat suatu tampungan dan lain-lain. Itu adalah skenario penanganan banjir. Kemudian yang ketiga adalah mengisolasi daerah genangan banjir. Daerah genangan banjir yang existing, kita harus modelkan dulu, kita harus lihat dulu daerah mana yang relatif sering terjadi banjir, sehingga kita harus mengidentifikasi genangan banjir dengan melakukan pemodelan banjir 2 dimensi. Yaitu limpasan akibat 1 dimensi tadi ditransformasi menjadi rambatan genangan air pada lahan. Itu adalah model 2 dimensi, sehingga nanti dengan skenario penanganan banjir pada 1 dimensi, itu genangan yang ada, syukur-syukur bisa sampai 0% genangannya. Itu adalah kegiatan banjir yang biasanya dilakukan. Tes pengendalian banjir, saya coba rujuk dari bukunya Pak Robert Kodowati, bahwa pengendalian banjir itu ada 2, metode struktur dan metode non-struktur, di mana metode struktur itu adalah yang pertama adalah bangunan pengendali banjir, misalkan bendungan, kolam retensi, cek dam, dan sebagainya. Ini kaitannya dengan kekritisan lahan juga. Kemudian sistem perbaikan dan pengaturan sungai, dari perhimpunan tanggul sebagainya. Dan metode struktur adalah pengolahan das, pengaturan tata guna lahan, dan seterusnya. Ini adalah teknis pengendalian banjir yang berlaku di kita sebetulnya. Nah, kalau kita bicara sistem informasi geografis, itu adalah ada 4 item yang menjadi mungkin sama pemateri ketiga lebih detail, bahwa sistem informasi geografis itu sebetulnya harus ada software-nya, jadi merupakan suatu sistem yang hardware-nya, datanya, dan manusianya atau kitanya yang mengolah sehingga menjadikan sistem informasi geografis ini menjadi data yang valid, data yang full, kita bisa menggunakan data ini untuk kegiatan pengendalian banjir kita. Biasanya kalau di data yang bersifatnya SIG atau GIS gitu ya, itu adalah yang sifatnya raster dengan ukurannya itu berupa pixel atau grid cell, dan nilainya unik, dia hanya mempunyai satu nilai ya saja. Misalkan nilainya adalah nilai ketinggian lahan, nilai slope, atau nilai tadi Pak Bambang menyebutkan nilai kekritisan lahan. Jadi satu unik nilai dalam satu raster. Contohnya satelit image, aerial fotografi atau DEM, itu format data berbentuk raster. Kemudian vektor. Nah, vektor itu bisa berupa poin, garis, atau poligon, yang biasanya disebut dengan feature. Nah, dalam vektor itu informasi yang bisa diberikan dalam satu jenis feature. Contoh misalkan suatu poligon itu bisa memberikan informasi batas administrasi, misalkan luas, juga keliling, dan sebagainya. Itu adalah sistem vektor. Kalau vektor dan raster kita superinfuskan, itu akan mendapatkan peta Reelwood. Contoh ini adalah peta Reelwood. Ini elevasi model, dia mempunyai ketinggian, ini vektor jaringan sungai dan danau, kemudian hasil overlay-nya adalah sebagai berikut. Jadi, rupa bumi itu akan terlihat dengan jelas seperti kondisi Reelwood-nya. Nah, metode bagaimana cara mendapatkan data SIG? Data SIG sebetulnya bisa dengan cara download dari provider yang ada, misalkan dari portal Kotagis yang ada, atau juga dengan proses pengadaan data SIG secara nyata, misalkan, atau secara real. Yang biasa dilakukan adalah bisa dari foto satelit, bisa juga dari pengukuran teristis, bisa juga dari pemotretan pengambilan foto udara yang kemudian difotogrametris, dianalisis menjadi peta-peta garis dan sebagainya. Kemudian dianalisis oleh orang-orang yang berkompeten, kemudian akan menghasilkan suatu sistem database kemudian kita bisa jadikan atau menjadikan data yang komprehensif untuk pengendalian banjir.
ini adalah salah satu contoh pengambilan foto udara dari suatu drone, kemudian diolah secara fotogrametris mendapatkan data DEM. Kalau ini data DSM. Beda DEM adalah bahwa surface, baik itu bangunan, itu akan tergambarkan sebagai ketinggian. Namanya digital surface model. Nah, ini data yang sangat valid dan data yang sangat penting, apalagi ini bisa diupdate sesuai dengan kondisi penelitian banjir yang akan kita laksanakan. Oke, nah sebenarnya itu sudah banyak. Itu biasanya kalau kita mau download itu penyimpanan data JIS itu ada dua tipe, yaitu yang disebut dengan web service, di mana yang tipe SOAP dan kedua adalah tipe REST. Umumnya pemerintah kita adalah mungkin sudah bekerjasama dengan Esri, itu selalu menggunakan metode REST yang metode ini adalah terkaitnya dengan ArcGIS ya, dengan Esri. Jadi contoh-contoh adalah tanahair.indonesia.id ini adalah portal yang sangat umum dan ini juga sudah lumrah di mahasiswa, di para konsultan. Ini terkait dengan data-data peta rupa bumi. Di Jawa itu 1:25.000, kalau di luar Jawa 1:50.000. Kemudian data big itu ada data DEMNAS dengan high resolution DEM, kemudian ada data baterai nasional dan seterusnya. Kemudian ini juga ada beberapa portal yang bisa diambil. Kementerian Pertanian misalkan ini menyediakan data peta jenis tanah dan sebagainya. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu menyediakan peta tata guna lahan. Contoh ini adalah portal air dapat mendapatkan data peta jaringan peta rupa bumi. Peta rupa bumi itu adalah peta vektor yang isinya jaringan jalan, jaringan sungai, batas administratif, penggunaan dan sebagainya. Kemudian ini adalah data raster yang bisa di-download dari Bing, itu misalkan adalah DEMNAS dan BATNAS. DEMNAS ukuran high resolution adalah 8,32 meter, satu selnya, ukuran batimetri adalah 187 kali 187 meter, itulah batimetrinya. Dan ada juga data pasang surut yang real time atau pasang surut yang referensinya itu masih mengikat pada referensi yang BIG. Nah, ini data-data ini sangat bisa digunakan penelitian mahasiswa dan sebagainya. Contoh ini juga adalah geoportal Kementerian Kehutanan, biasanya disebut dengan folder di REST gitu, ada REST folder. Nah, ini kita mau lihat itu kita harus menggunakan alat bantu, misalkan kalau di ArcGIS karena kita bicara Esri, kita bisa dibantu dengan ArcCatalog. Kemudian ArcCatalog akan menyampaikan folder yang ada di dalam geoportal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau kita lihat contoh penutupan lahan tahun 2018 akan tampil seperti ini. Nah, data ini itu kita download dengan proses tertentu, itu banyak sekali tutorial untuk mendownload peta dari REST ini. Nah, baru kita masuk ke hidrologi berbasis. Data yang tadi tergantung lokasi kita bisa mendapatkan secara mudah gitu ya. Jadi data-data itu didapatkan secara mudah. Untuk simulasi hidrologi kita bisa memanfaatkan atau kita harus menyediakan data. Yang pertama adalah data digital elevasi model, ini dari BIG, jaringan sungai dari BIG, lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jenis tanah dari pertanian, peta pos curah hujan dari BMKG, Pusair, BBWS, atau Dinas Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten, dan simulasi hidrologi. Nah, simulasi hidrologinya adalah sudah berupa semi-distributed model atau yang fully distributed model. Toolsnya bisa HKMS atau di Volban itu menggunakan WES, Mixi itu bisa digunakan toolsnya seperti ini. Ini adalah tata cara atau langkah-langkah dalam simulasi hidrologi. Saya akan coba bagaimana cara mendeteksi batas das. Mungkin ini sudah lumrah bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi dalam deteksi batas das kita butuh data DEM, kemudian dari data ini kita flow direction-nya, kemana arah alirannya, utara, selatan, dan seterusnya. Kemudian kalau ada sink, kita rubah dulu, kita analisis menggunakan fill, biar nanti DEM-nya itu rata-rata sudah oke, tidak ada dispersion DEM lagi. Kemudian hitung flow akumulasi. Dari flow akumulasi ada kumpulan dari setiap aliran-aliran sel, kemudian dia akan membentuk suatu jaringan sungai. Dengan sungai ini atau dari flow akumulasi ini akan terbentuk stream order, stream to feature. Kita bisa
convert dari raster menjadi feature, kemudian ada streamlink terkait dengan semua utama. Kemudian kita juga bisa menghitung flow length, panjang aliran dalam suatu catchment. Kemudian snap for point itu adalah titik outlet das yang akan kita gunakan atau kita kaji, dan kemudian kita bisa delete watershed. Proses ini bisa dengan mudah dan bisa digunakan berulang-ulang, dan bisa dengan memanfaatkan tools model builder yang ada di ArcGIS, sehingga metode ini tinggal ganti dem-nya, itu akan keluar analisis watershed di tempat-tempat yang lain. Nah, ini adalah contoh hasil delineasi batas das dengan outletnya di kurang lebih di daerah sini. Lanjut. Nah, SIG juga itu menyediakan tools untuk menganalisis hujan wilayah. Jadi di ArcGIS itu ada yang namanya create polygon Thiessen, di mana polygon Thiessen akan mengenerate polygon Thiessen atau pengaruh dari suatu pos hujan terhadap dasnya. Ini contohnya. Ini adalah persentase pengaruh das terhadap pengaruh pos hujan terhadap dasnya. Ini adalah tools yang bisa digunakan. Kemudian ada juga yang disebut dengan pendekatan IDW. Jadi ada interpolasi dari titik-titik berat dari titik-titik pos hujan, kemudian diinterpolasi menggunakan metode IDW menghasilkan peta raster yang isinya adalah titik-titik ketinggian hujan. Mana dari ketinggian hujan ini kita bisa mengenerate suatu peta isohyet dengan interval tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan peta yang valid. Kemudian sumber data dari portal GIS KLHK itu ada tata guna lahan, di mana tata guna lahan itu bisa kita convert menjadi curve number dengan kriteria tertentu, di mana curve number ini akan kita gunakan untuk menghitung losses atau kehilangan air di suatu lahan. Nah, sehingga kalau kita menggunakan salah satu modul di salah satu tools, misalkan saya ambil HKMS, itu akan mendapatkan hidrograf banjir yang ini adalah hasilnya berupa menggunakan data GIS. Jadi ini adalah suatu simulasi hidrologi yang sifatnya semi-distributif. Jadi ini sudah relatif presisi dari hasil analisis kita. Jadi kita menggunakan data itu untuk membuat suatu analisis kita menjadi presisi, artinya mendekati kondisi yang ada di lokasi. Nah, bagaimana dengan dasar perkotaan? Kalau dengan dasar perkotaan, SIG itu juga bisa dimanfaatkan. Pertama adalah dalam hal penentuan catchment area. Catchment area badan suatu daerah tangkapan hujan dalam suatu drainase itu bisa kita acu dari arah aliran atau flow direction, kemudian bisa juga batas jalan sebagai batasnya, kan tidak mungkin drainase itu lewat jalan, atau untuk panjang aliran. Kalau kita lihat rumus Kirpich, kita membutuhkan suatu item panjang aliran, di mana panjang aliran ini bisa dianalisis menggunakan metode spasial, analysis tools, hydrologic, kemudian flow direction dan flow length. Kemiringan rata-rata dari lahan kita juga bisa menghitung menggunakan spatial analysis tool. Jadi semuanya adalah berbasis GIS, di mana hasil ini akan memberikan presisi yang cukup baik. Juga hidrologi berbasis GIS mungkin sama dengan yang tadi disampaikan, itu bisa menganalisis tingkat bahaya erosi dengan melihat faktor-faktor. Misalkan saya ambil metode Ussel, itu kita bisa melihat faktor erosivitas, di mana erosivitas ini adalah bisa yang tadi kita sampaikan IDW, itu bisa jadikan raster erosivitas, kemudian faktor K adalah faktor jenis tanah, kita bisa buat peta raster dari sini. LS adalah kemiringan lahan, dan CP adalah pengolahan lahan dan tata guna lahan. Nah, ini perkalian antar sel akan menghasilkan suatu peta laju erosi yang cukup signifikan, bagus, presisi gitu ya, sesuai dengan data yang ada. Jadi kita bisa juga mengklasifikasikan hasil dari tata guna lahan, hasil dari analisis tingkat erosi ini dengan classify, kita bisa mendapatkan klasifikasi lahan. Nah, untuk model numerik banjir dalam pemanfaatan SIG adalah pertama hasil pengukuran teoretis dari suatu pelaksanaan pengukuran topografi sungai gitu,
itu kita bisa generate atau kita bisa combine dengan data DEM di lahan. Biasanya kalau kita mau mungkin kita mengukur atau melakukan pengukuran lahan yang sebegitu luasnya. Jadi yang kita ukur adalah dari situasi sungai mungkin ke kanan, sehingga kita perlu mengkonversi menyatukan antara data dari hasil terregis dengan data dari lahan, sehingga kita bisa mengenerate penampang melintang berdasarkan integrasi data DEM dan data penampang melintang. Nah, kemudian dengan tetap memperhatikan kondisi banjir, kita akan bisa memodelkan banjir di suatu lokasi. Ingat, kalau kita bicara data semuanya raster atau SIG itu harus mempunyai sistem koordinat yang bersifat proyeksi UTM, karena kita akan menghitung luas dan panjang, tidak boleh dalam kondisi geografis. Ini contoh hasil dari pemodelan satu dimensi yang sudah terkalibrasi. Misalkan ini memanfaatkan peta SIG sebagai acuan di posisi debit ukur, kemudian ini ada kalibrasi satu dimensi di pemodelan hidroliknya. Ini juga adalah kalibrasi pemodelan dua dimensi, di mana titik-titik sebaran genangan, kondisi existing dan kondisi hasil model. Nah, ini menjadi acuan. Jadi SIG sangat membantu dalam menentukan kalibrasi atau verifikasi dalam. Ini adalah contoh hasil pemodelan banjir satu dimensi. Kemudian dua dimensi itu kita bisa melihat luas genangan periode dalam tahun, periode dalam 5 tahun, periode dalam 10 tahun, kemudian periode dalam 20 tahun. Kita akan bisa melihat luas genangan berbagai macam periode ulang yang ini nanti berupa data GIS atau data raster yang nanti akan bisa dianalisis kemudian dalam upaya penanganan banjir. Nah, kalau kita lihat penanganan banjir terpadu, kita akan terlepas dari kerangka pengelolaan sumber daya air terpadu, di mana kalau kita mau melakukan pengelolaan banjir terpadu, itu adalah upaya pengelolaan banjir yang terdiri dari pengelolaan sumber daya air, tadi dilakukan yang tadi saya sampaikan, upaya pengelolaan lahan dan lingkungan, bencana dan pengelolaan risiko, serta tidak terlepas dari upaya program itu harus berkelanjutan atau sustainability. Itu adalah kerangka dari pengelolaan banjir. Kalau kita lihat kerangka pikir penanganan banjir, itu bisa dilihat dari ancaman banjir, kita bisa lihat dari kerentanan banjir, kita bisa dilihat dari kapasitas bencana banjir. Nantinya resiko banjir, dan dari segi banjir ini kita akan lihat penanganan banjirnya seperti apa. Selanjutnya, dalam penanganan banjir terpadu yang tadi saya sempat sampaikan beberapa model, ada penurunan indeks ancaman dengan cara melakukan pendekatan struktural, di mana pendekatan struktural ini adalah tanggul, divertment, normalisasi, daerah yang flat, terus penurunan indeks kerentanan dengan cara penataan tata ruang wilayah, di mana misalkan adalah contoh penataan sepadan dan pembuatan ruang terbuka hijau. Penataan indeks kapasitas itu dengan cara non-struktural, adanya aturan dan kelembagaan penanganan banjir dan kajian risiko bencana untuk kemudian harinya. Ini adalah penanganan banjir secara terpadu yang dari hasil-hasil simulasi tadi. Ini adalah contoh upaya penanganan secara struktural. Jadi ada normalisasi beberapa saluran di perkotaan, kemudian ada juga perkuatan tanggul dan sebagainya. Jadi hasil dari simulasi akan mengurangi kedalaman genangan yang ada. Kemudian contoh ini adalah secara struktural yang masih saya sampaikan tadi. Ini contoh desain normalisasi parit. Kemudian untuk penata ruang itu kita bisa lihat dari garis sempadan sungai yang ada, di mana penataan sempadan itu harus sesuai dengan peraturan Permen PU nomor 8 tentang sempadan sungai dan danau, di mana ini ada kriterianya: sempadan berdasarkan tanggul di dalam perkotaan dan di luar perkotaan, sempadan berdasarkan ruas sungai dengan jalan raya, juga kita bisa sempadan berdasarkan ruas sungai dengan tebing yang mudah longsor, itu ada kriterianya. Sehingga dengan bantuan GIS kita bisa memplotkan daerah-daerah mana yang
adalah terokupasi. Jadi garis sepadan yang terokupasi oleh beberapa bangunan-bangunan itu bisa teranalisis gitu. Sehingga kita bisa memberikan informasi bahwa berapa jumlah bangunan, berapa bangunan harus masuk dalam status quo misalkan nantinya, atau harus diberikan lebih cepat harus meninggalkan lokasi itu dan seterusnya. Itu adalah pemanfaatan SIG dalam penataan sempadan sungai. Dan kesimpulan yang akan saya sampaikan adalah bahwa pengelolaan sumber daya air berbasis GIS sebetulnya sudah dikesan dalam upaya mengoptimalkan kesejahteraan ekonomi dan sosial agar program pengelolaan SDA itu berkelanjutan. Yang kedua adalah ketersediaan data GIS dari pemerintah dengan Map One Policy-nya itu dapat memberikan kemudahan dalam mengupayakan penanganan banjir secara terpadu. Yang ketiga, model numerik banjir akan sangat presisi dengan bantuan data berbasis sebagai dalam upaya penanganan banjir terpadu, terutama dalam kaitannya dengan kalibrasi atau verifikasi model numerik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akan ucapkan terima kasih pada Politeknik Bandung, kemudian dosen di Teknik Sipil Unjani, dan Pak Yadi Suryadi dan tim. Sebetulnya ini adalah hasil kajian kami terkait dengan kajian banjir tembilahan atas data, saran, dan semua yang telah membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta masih banyak kekurangan yang dari saya terima masukannya. Terima kasih Pak Moderator, silakan. Bu Moderator, silakan.